Giseli dari kelas 1A D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem. Yang pertama yaitu sistem reproduksi wanita dan pria. Yang kedua yaitu sistem jantung. Yang ketiga yaitu sistem pencernaan manusia. Dan yang keempat yaitu sistem perkemihan. Baiklah, saya akan menjelaskan dari yang pertama. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita dan pria. Sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita dibagi menjadi dua bagian, yaitu alat reproduksi wanita bagian dalam yang terletak di dalam rongga pelvis, dan alat reproduksi wanita bagian luar yang terletak di perineum. Alat genitalia wanita dibagi di bagian luar terdapat yaitu yang pertama mons veneris atau mons pubis, merupakan bagian yang menonjol di bagian depan sifisis yang berfungsi sebagai bantal pada waktu melakukan hubungan seks. Yang kedua yaitu labia mayora. Labia mayora merupakan kelanjutan dari mons veneris yang terdapat pada dinding bagian luar genitalia perempuan. Yang ketiga yaitu labia minora, merupakan lipatan kulit yang panjang sempit terletak di bagian dalam labia minora. Kemudian yang keempat, klitoris. Klitoris merupakan bagian penting alat reproduksi luar yang bersifat efektif dan letaknya dekat ujung superior vulva. Yang kelima, vestibulum. Vestibulum merupakan alat reproduksi bagian luar yang berbentuk seperti perahu atau lonjong yang terletak di antara labia minora, klitoris, dan forsyth. Kemudian yang keenam merupakan perineum, yaitu daerah muskular yang ditutupi kulit antara interioris vagina dan anus. Yang ketujuh yaitu himen atau selaput darah, merupakan jaringan yang menutupi lubang vagina pada genitalia perempuan. Yang ke-8 yaitu forsyth, merupakan lipatan jaringan transverbal yang pipi dan tipis yang terletak di ujung bawah labia mayora dan minora. Kemudian alat genitalia bagian dalam pada wanita. Yang pertama yaitu vagina. Vagina merupakan saluran-saluran muskulomembraneus yang menghubungkan rahim dan vulva. Uterus. Uterus merupakan jaringan otot yang kuat berdinding tebal, muskular, pipi, cekung, dan tampak seperti bola lampu atau buah pir yang terbalik. Terletak di pelvis minora di antara kandung kemih dan rektum. Yang ketiga yaitu tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan saluran ovum yang terletak di antara cornu uterin hingga suatu tempat dekat ovarium dan merupakan jalan ovum mencapai rongga uterus. Yang keempat yaitu ovarium. Ovarium merupakan yang berfungsi dalam pembentukan dan pematangan folikel menjadi ovum, ovalasi, sintesis, dan seleksi hormon. Yang kelima yaitu parametrium. Parametrium merupakan jaringan ikat yang terdapat di antara kedua lembar ligamentum canthus. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada pria. Struktur luar dari sistem reproduksi pria terdiri dari penis, skrotum, kantung zakar, dan testis. Dan bagian dalamnya terdiri dari vas deferens, uretra, kelenjar prostat, dan vesicula seminalis. Bagian luar dan dalam terdapat yang pertama yaitu penis. Penis merupakan organ pada pria untuk melakukan hubungan seksual dan terdapat di bagian eksternal pada reproduksi pria tersebut. Yang kedua yaitu skrotum.
yang merupakan kulit terbentuk kantong-kantong longgar yang menggantung di belakang penis dan berisi buah zakar atau yang dimaksud dengan testis, yang berfungsi untuk melindungi dan mengatur suhu pada testis tersebut. Yang ketiga yaitu testis. Testis merupakan organ berbentuk oval dan berukuran sebesar buah zaitun yang terletak pada skrotum. Yang keempat yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang bergulung dan melekat pada bagian belakang testis yang berfungsi dalam pengangkutan dan penyimpanan sel sperma yang diproduksi oleh testis tersebut. Yang kelima yaitu ada vas deferens, merupakan saluran berotot yang menghubungkan antara epididymis dengan vascular seminalis yang terletak di belakang kandung kemih. Selanjutnya ada saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi dibentuk dari gabungan antara vas deferens dan vascular seminalis. Yang ketujuh adalah uretra. Uretra merupakan saluran yang membawa urin dari kantong kemih keluar tubuh dan berfungsi sebagai untuk mengeluarkan ejakulasi semen ketika pria mencapai orgasme. 8 yaitu vascular seminalis. Vascular seminalis adalah kantong yang menempel pada kantong kemih. Yang kesembilan ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan kelenjar berbentuk seperti kacang walnut yang terletak di bawah kandung kemih dan terdekat dengan rektum. Yang ke-10 ada kelenjar Cowperry, merupakan kelenjar yang terbentuk seperti kacang pir yang terdapat tepat di bawah kelenjar prostat. Baiklah, itu yang saya jelaskan tentang sistem reproduksi wanita dan pria. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang kedua saya akan menjelaskan tentang sistem jantung. Jantung merupakan bagian vital dalam tubuh yang bertugas untuk menerima dan memompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini punya ukuran yang sedikit lebih besar dari kepalan tangan kita sendiri, yakni sekitar 200-245 gram. Letak jantung berada di antara paru-paru, di tengah-tengah dada, tepatnya di bagian belakang kiri tulang dada. Jantung terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama perikardium. Perikardium merupakan sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan untuk melumasi jantung selama berdenyut dan berguna untuk mencegah terjadinya gesekan pada jantung. Yang kedua yaitu serambi. Serambi merupakan bagian yang terdapat serambi kanan, yaitu berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Selanjutnya serambi kiri yang berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Kemudian ada bilik. Bilik juga disebut ventricle yang merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan yang berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri yang berfungsi untuk memompa darah bersih ke jantung untuk ke seluruh tubuh manusia. Yang keempat ada katup. Katup berfungsi untuk menjaga aliran darah dan terdapat 4 katup, yaitu pertama katup trikuspid, kedua katup pulmonal, yang ketiga katup mitral, dan keempat yaitu katup aorta. Pembuluh darah ada 3, yaitu yang pertama adalah pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri
adalah yang kayak oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Dan yang kedua ada pembuluh darah vena, yaitu membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh ke jantung. Yang ketiga adalah kapiler. Kapiler merupakan yang berfungsi menghubungkan arteri kecil dengan vena terkecil. Dan di sini juga terdapat cara kerja jantung. Cara kerja jantung yaitu atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh, kemudian tubuh melalui vena cava yang kemudian dialirkan ke ventrikel kanan. Darah dari ventrikel kanan dipompa lagi keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Kemudian darah yang sudah dipenuhi oksigen kemudian dipompa masuk ke atrium kiri lalu ke ventrikel kiri. Kemudian dilanjutkan dengan dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Baiklah, itu saja tentang sistem yang kedua, yaitu sistem jantung. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem yang ketiga. Sistem yang ketiga yaitu sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan diciptakan secara khusus dan unik yang dapat mengubah makanan yang berbentuk kasar menjadi sederhana berupa nutrisi. Nutrisi ialah yang akan digunakan oleh tubuh untuk memproduksi energi hingga pertumbuhan dan perbaikan sel pada tubuh manusia. Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan. Saluran pencernaan yang terdapat yaitu sebuah tabung panjang yang membentang dari mulut ke anus. Kemudian saluran pencernaan manusia terdiri dari yang pertama yaitu kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Ada juga peran hati, kantung empedu, dan pankreas yang menghasilkan zat sekresi ke usus halus untuk membantu mencerna makanan pada tubuh manusia yang telah dimakan. Saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan yang dimulai dari yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah pintu masuk utama sekaligus organ pencernaan yang pertama. Terdapat dua tipe pencernaan dari mulut, yaitu pencernaan secara mekanik dan kimia. Pencernaan secara mekanik melibatkan gigi-gigi yang ada di dalam mulut bertugas untuk mengunyah, menggoyok sekaligus menghancurkan makanan yang kasar menjadi halus agar bisa dicerna. Kemudian yaitu proses pemecahan makanan juga dibantu oleh air liur atau saliva dan jus pencernaan. Hal inilah yang disebut dengan pencernaan dengan cara sistem kimiawi. Dan yang kedua yaitu ada sistem kerongkongan. Sistem kerongkongan adalah sebelum masuk ke lambung, makanan akan bergerak di dalam kerongkongan, dibantu oleh gerakan peristalik. Kerongkong atau esophagus adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dan lambung, terletak di antara tenggorokan dan lambung. Saat makanan mencapai ujung kerongkongan, cincin otot yang ada di esophagus bagian bawah akan relaksasi dan membiarkan makanan masuk ke lambung untuk dicerna. Kemudian adalah organ lambung. Organ seperti kantong terbentuk J dan memiliki dinding berotot yang kuat. Lambung terletak di sisi kiri rongga perut, lebih rendah daripada diafragma, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sekaligus mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh
lambung akan mengeluarkan zat asam mikrolat atau HCl, dan enzim kuat untuk membantu memecahkan dan mencerna makanan tersebut. Kemudian ada usus halus. Usus halus bagian besar proses pencernaan dan penyerapan makanan terjadi di usus halus. Usus halus adalah tabung panjang yang berbentuk seperti lilitan di dalam perut. Lipatan pada usus halus ini digunakan untuk memaksimalkan pencernaan dan penyerapan nutrisi dan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum bagian tengah melingkar, dan ileum merupakan bagian terakhir dari usus halus. Usus halus dapat mencerna makanan dengan bantuan enzim dan pankreas, hati, kantong, empedu. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar yang berfungsi untuk mengeluarkan air dan garam elektrolytif dari sisa-sisa makanan yang tidak dicerna dan mengolah limbah menjadi tinja atau feses. Proses ini dibantu juga dengan adanya bakteri simbiosis yang menyerap sejumlah nutrisi penting dari limbah tersebut, terutama vitamin K dalam tubuh kita. Bagian-bagian usus besar yaitu yang pertama sekung, yang kedua kolon ascendens, yang ketiga ada kolon transversum, yang keempat ada kolon descendens, yang kelima ada kolon sigmoid, dan keenam ada rektum. Kemudian anus. Anus merupakan bagian terakhir dari saluran pencerna yang merupakan tempat pembuangan feses atau sisa-sisa metabolisme atau kotoran. Itu saja materi tentang sistem pencernaan. Kemudian saya akan melanjutkannya dengan sistem yang selanjutnya yang keempat, yaitu saya akan menjelaskan tentang sistem perkemihan. Sistem urin adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Suatu sistem terjadi proses penyaringan zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh yang dikeluarkan berupa urin yang dikeluarkan dari sisa-sisa metabolisme. Yang pertama, ginjal. Terletak di belakang cavum abdominalis pada kedua sisi vertebra T12 hingga lumbalis 3 di belakang rongga abdomen. Peritoneum. Fungsi ginjal terdiri dari yang pertama menyalurkan zat toksik atau racun, yang kedua keseimbangan cairan, yang ketiga keseimbangan asam basa atau pH, yang keempat mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Pada bagian medula ginjal manusia dapat pula dilihat adanya piramida yang merupakan bukaan saluran pengumpulan. Nefron merupakan fungsi sebagai regulator air dan zat yang terlarut, terutama elektrolit, cairan dan molekul yang menghasilkan diperlukan tubuh, molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang hasil akhir yang kemudian diekskresikan disebut dengan urin atau urinisasi. Kemudian ada ureter. Ureter terdiri dari 2 pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kantung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar, lapisan tengah,
dan lapisan dinding ureter terjadi gesekan peristaltik tiap 5 menit sekali akan mendorong urin melalui ureter dan akan keluar. Kemudian vesika urinarial, sebuah kantong dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Kemudian lapisan kandung kemih terdiri dari lapisan sebelah luar peritoneum, yang kedua tunika muscularis lapisan otot, yang ketiga tunika submukosa, yang keempat yaitu lapisan mukosa bagian dalam. Bagian luar dari ginjal disebut korteks, bagian lebih dalam lagi disebut dengan medula, bagian paling dalam disebut pelvis. Bagian pada medula ginjal manusia dapat pula dilihat dengan piramida, yang merupakan bukaan saluran pengumpulan. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat, longgar, dan disebut dengan kapsula. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron, yaitu yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Kemudian, urin merupakan cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinisasi. Ekskresi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga homeostasis cairan tubuh. Proses pembentukan urin diawali dari proses penyaringan di dalam ginjal, kemudian mengalir menuju kantung kemih melalui ureter dan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Proses pembentukan urin dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah proses filtrasi. Proses filtrasi merupakan proses penyaringan darah. Pada tahap ini, zat-zat sisa metabolisme akan disaring dan akan menghasilkan zat yang harus dibuang. Proses filtrasi akan menghasilkan urin primer. Kemudian yang kedua yaitu proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi merupakan proses penyaringan kembali urin primer yang akan menghasilkan urin sekunder. Kemudian yang ketiga yaitu proses augmentasi. Proses ini merupakan proses membentuknya urin sesungguhnya, yang dimana proses tersebut penambahan kembali ke zat-zat yang tidak diperlukan lagi sehingga harus dikeluarkan bersama urin. Itulah yang saya dapat sampaikan tentang materi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang anatomi sistem. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pada wanita dan pria. Yang kedua adalah sistem jantung dan cara kerja jantung. Yang ketiga yaitu sistem pencernaan pada manusia. Dan yang keempat yaitu sistem perkemihan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita terdiri dari ovarium atau disebut juga indung telur, uterus, biasa disebut juga dengan rahim, dan vagina. Ini adalah ovarium, yang merupakan organ penghasil sel telur, serta hormon estrogen dan progesteron.
Hormon estrogen berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, seperti kulit menjadi semakin halus, suara menjadi lebih tinggi, tumbuhnya payudara, dan pinggul membesar. Seorang wanita mampu memproduksi sel telur setelah masa puber sampai dewasa, yaitu sekitar umur 12-50 tahun. Setelah usia sekitar 50 tahun, seorang wanita tidak produktif lagi, yang ditandai dengan tidak mengalami menstruasi. Masa tersebut dinamakan menopause. Ini adalah tuba falopi atau oviduct, merupakan saluran telur. Fungsinya sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Pembuahan adalah peristiwa peleburan gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau sel telur. Ini uterus atau rahim, merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Di dalam rahim terdapat serviks atau mulut rahim. Serviks ada pada bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina. Serviks memproduksi cairan berlendir atau disebut juga dengan mukus. Mukus ini menjadi banyak, elastis, dan licin ketika proses ovulasi. Hal ini membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Saluran yang berdinding tebal ini akan menipis dan membuka saat proses persalinan dimulai. Di dalam rahim juga terdapat lapisan endometrium. Lapisan endometrium merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Ini adalah vagina. Vagina merupakan lubang tempat keluarnya janin pada proses kelahiran, tempat keluarnya darah menstruasi, dan juga tempat masuknya sperma. Akan fokus membahas mengenai alat reproduksi pada pria. Perhatikan gambar ini. Yang pertama ada skrotum. Skrotum dikenal sebagai kantung pembungkus testis. Dapat memiliki kemampuan mengerut dan mengendur karena ada otot polos yang dinamakan dengan otot dartos. Skrotum juga dapat mengatur suhu bagi testis. Lanjut ke testis. Testis itu jumlahnya ada sepasang. Pada gambar ini terlihat satu karena posisinya dari samping. Testis ini yang berperan sangat penting untuk menghasilkan sperma. Sperma dibentuk di tubulus seminiferus. Di sini juga bisa dihasilkan hormon, yaitu hormon estrogen yang dihasilkan oleh sel Sertoli dan hormon testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig. Kedua sel ini berada pada testis. Jadi di testis ada 3 komponen. Yang pertama tubulus seminiferus, tempat pembentukan sperma. Yang kedua ada sel Sertoli untuk menghasilkan estrogen, dan ada sel Leydig untuk menghasilkan testosteron. Setelah sperma dihasilkan di sini, maka akan dimatangkan di organ selanjutnya, yaitu epididymis. Epididymis ini dikenal sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma pertama. Jadi sperma yang dihasilkan di tubulus seminiferus itu belum dewasa, maka dia akan dimatangkan di epididymis. Setelah sperma matang di epididymis, maka dia akan melanjutkan perjalanan yang pertama menuju saluran yang namanya vas deferens. Vas deferens ini akan mengantarkan sperma menuju ke vesika seminalis. Di vesika seminalis itu sperma dikasih makan, dikasih nutrisi, dan dihasilkan getah semen yang biasanya warnanya putih.
Jadi semen terbanyak itu dihasilkannya di vesika seminalis. Setelah itu dia akan menuju ke kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini tempat bertemunya saluran sperma dengan saluran urin. Jadi saluran laki-laki itu cuma satu. Saluran sperma dan sel urin akan bertemu di kelenjar prostat. Nah, setelah itu dia akan menuju kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini menghasilkan getah basa bagi sperma. Tahap terakhir akan menuju ke penis untuk dikeluarkan. Di penis itu ada bagian yang namanya jaringan erektil yang nantinya akan membuat penis mampu berelaksasi dan berkontraksi. Di penis juga ada bagian yang namanya bagian kepala yang namanya gland penis. Di gland penis ada bagian yang namanya kulit pelindung yang akan dipotong sewaktu sirkumsisi atau khitan. Inilah alat